malaikat. رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 قم للعبادة تلقى السعادة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alkisah, ada seorang hamba yang dia hidupnya berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun di dunia. Hamba tersebut selama hidupnya tidak pernah melakukan maksiat sekalipun. Dia selalu taat kepada Allah dan selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Suatu ketika, hamba tersebut meninggal dunia. Kemudian Allah memerintahkan malaikat, "Wahai malaikat, tanyai hamba tersebut, apa yang pantas untuk saya hadiahkan kepada hamba tersebut?" Kemudian malaikat bertanya kepada hamba, "Wahai hamba, selama engkau hidup berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun di dunia ini, kamu selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan tidak melakukan maksiat sekalipun. Apa yang ingin dihadiahkan untukmu?" Kemudian hamba menjawab, "Saya selama hidup di dunia tidak pernah melakukan sekalipun maksiat, dan saya selalu menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Jadi, yang pantas buat saya adalah surga." Jadi, dia dengan sombongnya, dia meminta surga kepada Allah. Kemudian malaikat kembali kepada Allah, "Wahai Allah, saya sudah menanyai hamba tersebut." Hamba tersebut menjawab, dia ingin surga setelah dia menjalankan perintah yang engkau perintahkan selama hidupnya dan tidak melakukan maksiat sekalipun. Kemudian Allah meminta malaikat kembali lagi kepada hamba, "Wahai malaikat, masukkan hambaku itu ke neraka." Kemudian malaikat kembali ke hamba bahwa, "Hamba, kamu akan dimasukkan Allah ke neraka." Kemudian hamba tersebut protes kepada Allah, "Ya Allah, kenapa saya dimasukkan ke neraka? Padahal selama hidup saya selalu menjalankan apa yang kau perintahkan dan tidak pernah sekalipun melakukan maksiat." Kemudian Allah memerintahkan lagi kepada malaikat, "Wahai malaikat, apabila hambaku tidak menerima ketentuan yang saya berikan, maka coba ambil satu nikmatku dan timbang dengan amalan yang dia perbuat selama hidupnya." Malaikat menimbang amalan yang dia perbuat selama hidupnya dengan satu nikmat yang dia peroleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata timbangan amalan yang dia peroleh selama hidupnya dengan satu nikmat yang diberikan oleh Allah justru lebih berat satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sadar bahwasanya apa yang dia perbuat selama ini bukan semata-mata karena Allah dan bukan semata-mata dia bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah, tapi dia ibadah karena hanya mencari surga Allah. Surga dan neraka adalah milik Allah dan hak prerogatif Allah untuk memasukkan hambanya ke dalamnya. Sehingga kita ibadah adalah hanya semata-mata karena Allah. Dan kita harus mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Ketika kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah, Allah akan menambah nikmat tersebut. Saudaraku,
sebagai rasa syukur kita kepada Allah setelah Allah memberikan banyak sekali kenikmatan, maka kita setiap ibadah maka hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان كريم كريم